Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi Introduction to Database. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Modeling atau biasa juga disebut dengan Entity Relationship Diagram atau ER. Terdapat 4 komponen dalam sebuah ER modeling. Yang pertama adalah entity atau entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang bisa diidentifikasi. Saat membuat PRD, biasanya entitas akan digambarkan dengan bentuk simbol persegi panjang. Namun, di sisi lain, entitas yang lemah akan digambarkan dengan bentuk yang sama, tapi kecil dan terletak di dalam persegi panjang yang lebar. Yang kedua ada relationship. Relationship digambarkan dengan garis lurus penghubung antar entitas yang menggambarkan hubungan antar entitas pada diagram. Kemudian selanjutnya ada attribute field atau disebut sebagai atribut. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada atribut key atau atribut yang unik dan berbeda. Misalnya nomor pokok mahasiswa atau NIM dan nomor pokok lainnya. Selanjutnya ada atribut composite atau atribut yang terdiri dari beberapa subatribut yang memiliki arti tertentu. Contohnya, nama lengkap yang dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian selanjutnya ada atribut deviratif yang dihasilkan dari atribut atau relasi lain. Jenis atribut ini tidak wajib ditulis dalam diagram IR ataupun disimpan di dalam database. Sebagai contoh derivatif atribut adalah usia, kelas, selisih harga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada multiplicity atau pada beberapa kasus bisa juga disebut cardinality. Hal ini menggambarkan jumlah minimal dan maksimal hubungan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa entity seperti customer, order, dan produk merupakan grup dari objek-objek yang memiliki properti yang sama dan dapat diidentifikasi berdasarkan sebuah atribut tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, entitas merepresentasikan objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut-atribut yang menggambarkan karakteristiknya. Entitas dapat berupa objek fisik seperti manusia, buku, mobil, atau objek konseptual seperti perusahaan, departemen, atau karyawan. Dalam ERD, entitas direpresentasikan oleh persegi panjang yang diberi label yang menggambarkan nama entitas. Kemudian selanjutnya ada relationship yang menggambarkan asosiasi antar entitas, seperti yang sudah dijelaskan bahwa relationship atau hubungan menggambarkan keterkaitan antara dua entitas atau lebih dalam suatu basis data. Relationship menggambarkan bagaimana entitas-entitas terkait satu sama lain dan bagaimana mereka berinteraksi dan dapat berupa asosiasi, ketergantungan, atau keterkaitan antara entitas-entitas dalam hierarki. Relationship direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan entitas dan diberi label yang menjelaskan jenis hubungan antara entitas tersebut. Pada gambar ini digambarkan customer berhubungan dengan order dengan asumsi customer akan melakukan order dan order akan berisikan produk-produk. Terdapat 3 tipe relationship. Yang pertama ada binary associate degree 2. Binary association atau asosiasi binar ini adalah jenis hubungan antara dua entitas dalam entity relationship diagram atau hierarchy yang menggambarkan keterkaitan antara dua entitas yang terlibat melalui hubungan satu lawan satu lawan banyak, atau banyak lawan banyak. Dalam hierarchy, binary association direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan dua entitas dan diberi label yang menjelaskan jenis hubungan antara mereka. Label ini mencerminkan sifat hubungan seperti satu lawan satu atau one to one, satu lawan banyak atau one to many, dan banyak lawan banyak atau many to many. Binary association dalam ERD membantu memodelkan interaksi dan keterkaitan antara entitas-entitas dalam sistem atau basis data. Ini memberikan pemahaman visual tentang bagaimana entitas terhubung satu sama lain dan memungkinkan pengembang atau desainer untuk memahami dan menggambarkan hubungan tersebut dengan jelas. Selanjutnya ada quaternary association atau asosiasi quaterner adalah jenis hubungan antara 4 entitas dalam entity relationship diagram atau ERD. Ini menggambarkan keterkaitan antara 4 entitas yang terlibat melalui hubungan satu lawan banyak, atau banyak lawan banyak. Dalam ERD, quaternary association direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan keempat entitas dan diberi label yang menjelaskan jenis hubungan antara mereka. Label ini mencerminkan sifat hubungan seperti satu lawan satu atau one to one, satu lawan banyak, one to many, atau banyak lawan banyak, many to many.
Quaternary association membantu dalam memodelkan keterkaitan kompleks antara empat entitas dalam hierarki. Hal ini terutama ditemukan dalam skenario yang lebih kompleks dan terkait dengan sistem yang melibatkan empat entitas yang saling berhubung. Dalam hierarki, penggunaan hubungan kuaterner harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan seringkali dapat dihindari dengan membagi hubungan menjadi beberapa hubungan biner atau menggunakan teknik lain untuk merepresentasikan keterkaitan yang lebih sederhana antara entitas. Selanjutnya ada recursive relationship atau hubungan rekursif dalam entity relationship diagram atau hierarki. Hal ini terjadi ketika sebuah entitas terhubung dengan dirinya sendiri melalui hubungan yang sama, dan dalam hubungan rekursif, entitas berperan dalam dua peran yang berbeda. Dan hubungan antara entitas tersebut menunjukkan keterkaitan antara dua peran tersebut. Dalam hierarki, recursive relationship direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan entitas dengan dirinya sendiri dan diberi label yang menjelaskan hubungan antara kedua panah entitas tersebut. Recursive relationship dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana ada keterkaitan antara entitas yang sama, seperti atasan bawahan, anggota grup, atau orang tua anak dalam hierarki. Hal yang memungkinkan permodelan yang lebih fleksibel dalam menggambarkan struktur organisasi atau hubungan yang dapat berulang antara entitas yang sama dalam suatu basis data. Selanjutnya ada atribut. Atribut merupakan properti dari sebuah entitas atau hubungan relasi, sedangkan atribut domain adalah kumpulan dari beberapa atribut. Contohnya, terdapat atribut alamat pada customer dan atribut alamat dibagi menjadi beberapa atribut domain, yaitu street dan city. Ada 5 tipe atribut. Yang pertama, simple atribut atau yang dapat diartikan sebagai atribut yang berkomposisikan komponen-komponen single dengan keberadaan independen. Kemudian terdapat komposat atribut atau atribut yang nilainya dibentuk dari beberapa atribut. Misalnya nama pada entitas mahasiswa dibentuk dari nama depan dan nama belakang. Kemudian yang ketiga ada single valued attribute. Single valued attribute merupakan atribut yang hanya dapat memiliki satu nilai untuk setiap baris data. Keempat ada multi-valued attribute yang merupakan atribut yang bisa diisi dengan lebih dari satu nilai, tapi jenisnya tetap sama, contohnya nomor telepon, alamat, dan gelar. Yang terakhir ada derived attribute atau atribut derivatif yang dihasilkan dari atribut atau relasi lain. Jenis atribut ini tidak wajib ditulis dalam diagram HR ataupun disimpan dalam database. Sebagai contoh, derivatif atribut adalah usia, kelas, selisih harga, dan lain-lain. Kemudian ada key atau pembeda antar himpunan entitas. Terdapat 3 jenis keys, yaitu candidate key, primary key, dan composite key. Yang pertama, candidate key. Candidate key merupakan salah satu atau lebih atribut yang dapat secara unik mengidentifikasi setiap entitas atau baris dalam sebuah relasi atau table dalam basis data. Setiap candidate key memiliki sifat bahwa tidak ada kombinasi lain dari atribut yang dapat menghasilkan identifikasi unik. Dalam hal ini, kandidat mengacu pada atribut-atribut yang dapat menjadi kunci primer. Selanjutnya ada primary key atau kunci primer, yang merupakan candidate key yang terpilih untuk menjadi kunci utama atau identitas unik suatu entitas dalam relasi. Kunci primer digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam table dan memberikan cara mengacu atau menghubungkan dengan baris tersebut dari table lain. Setiap table dalam baris data relational harus memiliki satu kunci primer yang ditentukan. Selanjutnya ada composite key. Composite key atau kunci gabungan adalah kunci primer yang terdiri dari dua atau lebih atribut. Dalam kunci gabungan, kombinasi atribut yang berbeda diperlukan untuk mencapai identifikasi unik, yang berarti bahwa tidak ada atribut tunggal yang dapat digunakan sebagai kunci primer secara individual. Kunci gabungan digunakan ketika tidak ada atribut tunggal yang dapat memenuhi persyaratan unik untuk mengidentifikasi entitas. Dalam kunci gabungan, setiap atribut dalam kombinasi harus ada untuk menjaga keunikan identifikasi. Misalnya dalam tabel mahasiswa, atribut name atau nomor induk mahasiswa dapat berfungsi sebagai kunci primer karena secara unik mengidentifikasi setiap mahasiswa, namun dalam beberapa kasus, mungkin ada tabel lain di mana atribut name itu sendiri tidak cukup untuk identifikasi unik. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan kunci gabungan yang terdiri dari name dan tahun masuk sebagai kunci primer untuk memastikan identifikasi unik. Pentingnya primary key dan candidate key adalah untuk memastikan integritas data, menghindari duplikasi, dan memungkinkan referensi antar table dalam basis data relational.
Berikut adalah contohnya. Di sini ada kelas customer dan kelas order. Untuk primary key dari kelas customer itu ada customer ID dan primary key dari kelas order adalah order ID. Kemudian relasinya adalah customer dapat memesan orderan. Kemudian di sini juga terdapat composite attribute yaitu address dan yang terdiri dari street dan city. Kemudian ada single dan multi-value attribute yaitu telepon number dan email. Sekian untuk materi hari ini, sampai bertemu di video materi selanjutnya.